Pernahkah kamu membayangkan bahwa kekayaan alam Indonesia, khususnya rempah-rempah, justru menjadi awal dari masa penjajahan yang panjang? Semuanya bermula di awal abad ke-16, saat bangsa Portugis pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara. Tahun 1511, Portugis merebut Malaka, pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Setahun kemudian, mereka tiba di Maluku, negeri penghasil pala dan cengkih yang sangat berharga di Eropa. Tapi, mereka tidak datang sebagai tamu. Mereka membangun benteng, memaksakan perjanjian, dan ikut campur dalam urusan kerajaan lokal. Tidak lama setelah itu, datang bangsa Belanda. Tahun 1602, mereka mendirikan VOC, perusahaan dagang raksasa yang perlahan berubah jadi alat penjajahan. VOC mengambil alih perdagangan rempah, membangun benteng, dan menerapkan politik adu domba. Perlahan, kekuasaan politik mereka meluas. Setelah VOC bangkrut pada 1799, Belanda resmi mengambil alih seluruh wilayahnya, dan mulailah era penjajahan yang lebih sistematis. Mereka memeras rakyat lewat sistem tanam paksa, memecah belah kerajaan, dan mengeruk kekayaan negeri ini untuk kepentingan mereka sendiri. Inilah awal dari masa kelam yang berlangsung lebih dari 3 abad. Semua dimulai dari rempah-rempah. Tahukah kamu, wilayah pertama yang dijajah Belanda di Indonesia bukan Batavia, bukan juga Jawa, tapi sebuah pulau kaya rempah di timur Nusantara, Ambon, Maluku. Awalnya, Portugis lebih dulu menguasai wilayah ini sejak awal abad ke-16, mereka datang karena tergiur kekayaan pala dan cengkih yang tumbuh subur di tanah Maluku. Namun, di awal abad ke-17, datanglah bangsa baru, Belanda, tepatnya tahun 1605, Belanda melalui VOC berhasil merebut benteng Victoria di Ambon dari tangan Portugis. Sejak saat itulah, Ambon menjadi wilayah pertama yang secara resmi dikuasai Belanda. Di sana, mereka membangun benteng, menguasai perdagangan rempah, dan mulai menerapkan sistem monopoli. Rakyat Maluku pun perlahan dipaksa tunduk di bawah kekuasaan VOC. Dari Ambon, Belanda perlahan melebarkan kekuasaannya ke pulau-pulau lain, hingga akhirnya menguasai hampir seluruh Nusantara. Semua dimulai dari Ambon, wilayah kecil yang membuka jalan bagi penjajahan ratusan tahun lamanya. Di balik setiap penjajahan, selalu ada perlawanan yang tak kenal lelah. Begitu juga yang terjadi di Maluku, sebuah wilayah yang kaya akan rempah-rempah dan tanah air yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Tahun 1817, setelah Belanda menguasai Maluku, rakyat mengalami penderitaan luar biasa. Pajak yang tinggi, kerja paksa, dan kebijakan monopoli perdagangan membuat hidup mereka semakin sulit. Namun, dari tengah-tengah kesulitan itu, muncul seorang pemimpin yang tidak hanya dikenal karena keberaniannya, tetapi juga kecintaannya terhadap tanah air. Kapitan Patimura, atau yang bernama asli Thomas Matulesi, memimpin perlawanan rakyat Saparua dan sekitarnya. Pada tanggal 15 Mei tahun 1817, bersama pasukannya, Patimura menyerang pasukan Belanda yang bersarang di benteng Dorstede, Saparua. Dengan semangat juang yang membara, mereka berhasil merebut benteng dan menewaskan residen Belanda Van den Berg. Kemenangan ini memberikan harapan besar bagi rakyat Maluku yang sudah lama hidup dalam penindasan. Namun, kemenangan ini hanya sesaat. Belanda, dengan pasukan yang lebih besar dan lebih kuat, akhirnya berhasil menggempur balik. Kapitan Patimura dan para pejuangnya terdesak. Pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Patimura akhirnya ditangkap dan dibawa ke Ambon. Di Ambon, beliau dijatuhi hukuman gantung. Namun meskipun tubuhnya tergantung di tiang, semangat juangnya tetap abadi dalam ingatan rakyat Maluku dan bangsa Indonesia. Kapitan Patimura bukan hanya pahlawan Maluku, tetapi pahlawan nasional yang telah memberi contoh bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak pernah mengenal kata menyerah. Kapitan Patimura adalah simbol dari semangat kebebasan, yang hingga hari ini masih menginspirasi kita semua untuk terus berjuang demi tanah air tercinta. Itulah sejarah mengenai awal mula penjajahan masuk ke Indonesia.